Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta MPLS SMP Darussaada tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kita akan membahas tentang tata krama atau akhlak. Perkenalkan, saya Mustafa, tanggal lahir Jakarta 17 April 81, tinggal di BKT Kampung Tarang Tengah, Bekasi, guru bahasa Indonesia dan guru PAI kelas 9. Yang harus diperhatikan adalah tentang tata krama. Tata krama itu adalah aturan yang berlaku, yang tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia, supaya kita saling menghargai, supaya saling menghormati dan melayani. Kemudian manfaat seseorang beretika adalah bisa disegani, dihormati dan disenangi oleh masyarakat, kemudian memberikan kemudahan hubungan baik dengan orang lain, dan memberikan keyakinan kepada diri sendiri. Etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan sehari, yang pertama adalah etika berbicara, etika berpakaian, dan etika ketika kita makan dan minum. Ketika kita berbicara, seperlunya saja, tidak memonopoli pembicaraan orang lain. Jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Adalah berbicara jujur, terus terang, tidak mengada-ngada. Jangan menyindir, berlagak sombong dan merendahkan orang lain. Kemudian tidaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengarkan dengan penuh hormat. Jangan mencela pembicaraan. Kemudian etika berpakaian. Hendaklah kita selalu berpakaian yang pantas dan sopan, sesuai dengan aturan-aturan ditetapkan oleh sekolah. Kebersihan pakaian harus diperhatikan. Sepatu plus kaos kaki harus tetap dipakai selama berada di lingkungan sekolah. Menutup aurat, memakai kerudung yang sopan bagi perempuan dan tidak berdandan yang menor. Etika makan dan minum, jangan bicara waktu mulut ada terisi makanan. Waktu mengunyah mulut harus tertutup. Waktu makan, sendok dan garpu jangan sampai bersuara gaduh. Jangan mengambil makanan secara berlebihan. Tata krama ini semuanya bisa diterapkan di rumah, ketika kita bergaul dengan orang tua, dengan keluarga, dengan kakak, dengan paman, dan anggota keluarga yang lainnya. Tata krama ini juga bisa diterapkan tatkala kita berada di lingkungan tempat tinggal kita. Bergaul dengan tetangga, dengan teman, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maupun ketika kita berada di tempat umum. Kemudian tata krama ini juga harus ditetapkan di sekolah, kepada kepala sekolah, guru, karyawan, kakak kelas dan teman. Harus tetap bersikap sopan dan menyapa dengan hormat. Mengucapkan terima kasih bila ditolong, tidak mengejek, menyindir, mengolok, tidak berbicara ketus dan lain sebagainya. Tata tertib di sekolah yang pertama harus kita lakukan adalah datang di sekolah jam 6.30 pagi. Seragam harus rapi dan sesuai dengan ketentuan. Tidak pernah membolos. Selalu menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah, serta tertib di dalam kelas. Kemudian yang keenam, harus bersikap jujur, tidak mencontek, harus sopan kepada setiap orang, tidak pernah merokok, tidak akan pernah mencuri dan berkelahi, dan tidak membuat keonaran. Kemudian tata tertib yang selanjutnya, menghormati kepala sekolah, baik bapak, ibu guru, karyawan, atau teman, mengikuti kegiatan sekolah, mengikuti upacara bendera, dan mentaati seluruh peraturan yang ada diterapkan di SMP Darussaada. Ingatlah, aku tidak taat peraturan atau tata tertib, berarti aku merugikan diriku dan orang lain. Saya melakukan pelanggaran tata tertib, apakah yang harus dilakukan? Pertama, berjanji kepada diri sendiri. Ini pelanggaran saya yang pertama dan terakhir. Yang kedua, melakukan proses pemberian sanksi. Satu, membawa buku BPS, buku etika.
Yang kedua, isilah label pelanggaran yang kamu buat. Kemudian temui wali kelas, guru piket. Yang keempat, temui guru BK. Maka Anda mulai sekarang meningkatkan tingkah laku yang beretika, bersopan santun, dan bertata krama yang baik. Sebuah peribahasa mengatakan, di kandang kambing membek, di kandang harimau mengaum. On time, datang tepat waktu, datang dengan lebih pagi. Jangan lupa sapa teman-temanmu, gunakan pakaian yang sopan, dan mengerjakan PR yang lainnya, atur waktumu dengan bijak. Alasan buku ketinggalan sudah uzur, tidak layak bagi kamu pakai. Alasan buku hilang juga harus dimuseumkan. Aturlah buku setiap malam atau sehabis belajar sesuai jadwal. Ingat, perbedaan belajar dengan gembel, belajar dan mengembangkan diri. Kalau gembel bermain sesuai jadwal. Ingat, perbedaan belajar dengan gembel,